Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi dasar. Kali ini kita akan membahas tentang virus dan bakteri. Oke, yang pertama kita bahas dulu tentang virus. Nah, silahkan dilihat di gambar. Kalau misalnya kita perhatikan gambar, kira-kira apa yang terjadi pada tanaman tembakau pada gambar tersebut ya? Lalu apa yang menjadi penyebabnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas tentang virus. Jadi, kalau pada tanaman tembakau ini terdapat yang namanya tobacco mosaic virus, yang merupakan virus penyebab penyakit pada tembakau. Gejala yang ditimbulkan adalah bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mosaik. TMV atau tobacco mosaic virus adalah virus pertama yang ditemukan oleh manusia. Oke, nah, cabang biologi yang mempelajari tentang virus itu disebut dengan virologi. Virus sendiri itu berasal dari bahasa Latin. Virus berarti racun, karena hampir semua virus itu menimbulkan penyakit pada makhluk hidup lain. Nah, dalam sistem klasifikasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, virus itu digolongkan ke dalam kingdom tersendiri karena sifatnya. Oke, kira-kira kapan pertama kali virus ditemukan? Sebagaimana disebutkan tadi bahwa virus yang pertama kali ditemukan oleh manusia adalah TMV atau tobacco mosaic virus, yaitu pada sekitar tahun 1892. Kita lanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri virus. Jadi virus itu memiliki ciri-ciri diantaranya yang pertama, dalam tubuh virus itu terkandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA. Kemudian yang kedua, virus berukuran sangat kecil, sekitar 20-300 milimikron. Yang ketiga, virus merupakan peralihan antara makhluk hidup dan tak hidup. Yang keempat, multiplikasi pada sel hospes. Kemudian yang kelima, dapat dikristalkan maupun sebaliknya. Kita lanjutkan pembahasan tentang struktur virus. Untuk bentuk virus sendiri itu ada yang bentuknya oval, batang, huruf T, dan bulat. Kemudian ukuran virus itu sekitar 20-300 milimikron. Ini jauh lebih kecil dari ukuran bakteri yang biasanya 10 mikron atau lebih. Kemudian untuk bagian tubuh virus ini memiliki struktur yang sangat sederhana. Virus hanya terdiri dari materi genetik, salah satunya berupa DNA atau RNA, yang dikelilingi oleh suatu protein pelindung yang disebut dengan kapsid. Nah, lalu bagaimana cara hidup virus? Virus itu dia tidak dapat berdiri sendiri atau hidup bebas di alam. Virus hidup secara parasit pada bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Selama hidupnya, virus melakukan replikasi atau perbanyakan diri melalui dua cara, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Virus itu tidak mampu memperbanyak diri di luar sel-sel hidup, sehingga dikatakan bahwa virus bukanlah makhluk hidup yang dapat hidup mandiri. Virus selalu memanfaatkan sel-sel hidup sebagai inang untuk memperbanyak dirinya. Replikasi terjadi di dalam sel inang atau yang disebut dengan hospes. Untuk dapat mereplikasi asam nukleat dan mensintesis protein selubungnya, virus bergantung pada sel-sel inang. Replikasi ini pada akhirnya akan menyebabkan rusaknya sel inang. Setelah itu, virus akan keluar dari sel inang. Di luar sel inang inilah virus disebut sebagai partikel virus yang disebut dengan virion. Tahapan dalam replikasi virus pada daur litik yang pertama adalah absorpsi atau penempelan virus pada inang. Kemudian yang kedua adalah tahap injeksi. Proses injeksi DNA ke dalam sel inang ini terdiri atas penambatan asam inti ke dalam sel inang. Selanjutnya adalah tahap sintesis atau pembentukan. Pada tahap sintesis ini, virus tidak dapat melakukan sintesis sendiri, tetapi virus akan melakukan sintesis dengan menggunakan sel inangnya.
Setelah asam nukleat disuntikkan ke dalam sel inang, segera menimbulkan perubahan besar pada metabolisme sel yang terinfeksi. Enzim penghancur yang dihasilkan oleh virus akan menghancurkan DNA bakteri, misalnya kalau inangnya adalah bakteri, sehingga menyebabkan sintesis DNA bakteri terhenti. Posisi ini digantikan oleh DNA virus yang kemudian mengendalikan kehidupan bakteri tersebut. Nah, dengan fasilitas dari DNA bakteri yang sudah tidak berdaya itu, DNA virus akan mereplikasi diri berulang kali dengan jalan mengkopi diri dalam jumlah yang sangat banyak. Sintesis DNA virus dan protein terbentuk atas kerugian yang dialami oleh sintesis bakteri. Nah, kemudian DNA virus ini akan mengendalikan sintesis DNA dan protein yang akan dijadikan kapsid virus. Tahap selanjutnya adalah perakitan. Pada tahap ini, kapsid virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Proses ini dapat menghasilkan virus sejumlah 100-200 buah. Yang kelima adalah lisis. Pada tahapan ini, dinding sel bakteri yang sudah dilunakkan oleh enzim lisozim akan pecah dan diikuti oleh pembebasan virus-virus baru yang siap untuk mencari sel-sel inang yang baru. Pemecahan sel-sel bakteri secara eksplosif dapat diamati dengan mikroskop. Jangka waktu yang dilewati 5 tahapan ini dan jumlah virus yang dibebaskan sangat bervariasi tergantung dari jenis virus, bakteri yang menjadi inangnya, dan kondisi lingkungan. Selain daur litik, ada juga daur lisogenik yang terjadi pada replikasi virus. Adapun tahapannya, yang pertama adalah absorpsi, sama halnya dengan pada daur litik. Yang kedua adalah injeksi, juga sama dengan tahap pada daur litik. Yang ketiga adalah tahap penggabungan. Nah, tahap ini adalah ketika DNA virus masuk ke dalam tubuh bakteri dan terjadi penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus. Proses ini terjadi ketika DNA yang berbentuk kalung, tidak berujung dan tidak ada pangkalnya terputus, dan DNA virus menyisip di antara DNA bakteri yang terputus. Kemudian terbentuklah rangkaian DNA yang utuh yang telah terinfeksi atau tersisipi oleh DNA virus. Berikutnya, tahap keempat adalah pembelahan. DNA virus telah tersambung dengan DNA bakteri tadi pada tahap penggabungan. DNA virus itu tidak dapat bergerak atau disebut sebagai propek. Karena bergabung dengan DNA bakteri, ketika DNA bakteri melakukan replikasi selnya secara langsung, propek ini juga ikut melakukan replikasi. Nah, demikian juga ketika sel bakteri mengalami pembelahan secara langsung, dua anak sel bakteri yang mengandung propek tersebut juga ikut mengalami pembelahan. Dengan kata lain, jumlah propek sama dengan jumlah sel bakteri inangnya. Berikutnya, yang kelima adalah tahap sintesis. Pada tahap sintesis ini, dengan kondisi lingkungan tertentu, propek akan menjadi aktif. Dia dapat memisahkan diri dengan DNA bakteri dan merusak DNA bakteri, kemudian menggantikan peran DNA bakteri dengan DNA virus untuk mensintesis protein yang berfungsi sebagai kapsid bagi virus-virus dan replikasi DNA. Tahapan keenam adalah perakitan. Pada tahap ini terjadi perakitan kapsid-kapsid virus yang utuh sebagai selubung virus. Setelah kapsid virus utuh diisi dengan DNA hasil replikasi. Nah, ketika ini terjadi, maka virus-virus baru mulai bermunculan. Berikutnya, tahap yang terakhir yang ketujuh yaitu lisis. Tahapan ini sama dengan apa yang terjadi pada daur litik, di mana dinding bakteri akan pecah dan virus baru mulai berhamburan keluar untuk mencari host space yang baru. Di atas telah dijelaskan tentang ciri, kemudian struktur, cara hidup, dan replikasi dari virus. Berikutnya kita akan bahas tentang peran virus dalam kehidupan. Ternyata virus itu meskipun bersifat merugikan, ada juga yang menguntungkan. Nah, dalam hal ini, peranan virus dalam kehidupan bisa jadi merupakan virus yang menguntungkan dan ada juga virus yang merugikan. Adapun dalam hal yang menguntungkan, virus itu dapat digunakan untuk melemahkan bakteri, membuat antibodi, dan memproduksi vaksin.
Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, bakteri tersebut menjadi melemah atau tidak berbahaya. Nah, kemudian ada beberapa virus juga yang dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin. Jika telah diberi vaksin, tubuh manusia akan memproduksi antibodi sehingga jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya, tubuh manusia tersebut telah kebal karena di dalam tubuhnya telah diproduksi antibodi patogen tersebut. Berikutnya, virus yang merugikan. Ini adalah virus yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau pada manusia misalnya muncul beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, diantaranya adalah influenza, pilek, cacar, polio, dan demam berdarah. Demikian penjelasan tentang virus. Kita beralih ke materi tentang bakteri. Oke, ciri-ciri bakteri yang pertama, dia merupakan makhluk hidup bersel satu. Ukuran bakteri itu adalah 100 mikron, ada pula yang kurang dari 1 mikron dan yang terkecil kira-kira berukuran 0,1 mikron. Akan tetapi ukuran bakteri ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran virus. Berikutnya, virus itu dapat berbentuk batang, spiral, atau bola. Oke, kita ke struktur tubuh bakteri. Bisa dilihat di layar bahwa tubuh bakteri ini tersusun atas sel, di mana sel tersebut berupa protoplas dengan membran plasma dan sitoplasma. Di dalam sitoplasmanya terdapat atau tersebar butiran-butiran nukleotida yang mengandung DNA pada daerah nukleus. Berikutnya, tubuh bakteri ini biasa berupa sel tunggal, di mana dinding selnya tersusun dari hemiselulosa dan senyawa semacam pektin yang lebih mendekati pada sel hewan. Dinding sel dilapisi oleh selaput mirip gelatin yang menyebabkan dinding sel berlendir. Dalam hal pergerakannya, umumnya bakteri bergerak pasif, tetapi ada juga yang dapat bergerak aktif dalam medium cair. Pada fase tertentu, bakteri tersebut dapat membentuk rambut-rambut plasma yang menembus dinding plasma. Rambut plasma ini disebut dengan bulu cambuk atau kalau dilihat di layar itu yang disebut dengan flagel. Jumlah flagel ini dapat berbeda-beda. Misalnya ada monotrik, yaitu satu flagel pada salah satu kutubnya. Kemudian ada yang subpolar, 2 flagel pada masing-masing di bawah kutubnya. Ada juga yang lofotrik, ada seberkas flagel pada salah satu kutubnya. Kemudian ada yang peritrik, di mana flagel menyebar di seluruh permukaan tubuh sel. Berikutnya ada struktur yang disebut dengan kapsul. Kapsul atau lendir merupakan bahan kental yang mengelilingi dinding sel bakteri. Kapsul ini penting dalam bakteri, dia berperan untuk melindungi dan sebagai penyimpan cadangan makanan. Pada bakteri penyebab penyakit, kapsul itu dapat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bakteri dalam menginfeksi inangnya, atau dengan kata lain meningkatkan daya virulensinya. Baik, kita beralih ke bentuk-bentuk bakteri. Jadi secara umum bakteri itu ada yang bentuknya kokus atau bulat atau bola, kemudian ada yang bentuknya batang, lalu ada yang bentuknya spiral, ada yang koma. Untuk bentuk bakteri yang kokus itu terdiri atas monokokus atau kokus, itu berbentuk bulat satu-satu. Kemudian yang kedua ada diplococcus, artinya bentuknya bulat bergandengan dua. Selanjutnya ada streptococcus, bentuknya bulat bergandengan seperti rantai, sebagai hasil pembelahan sel ke satu atau dua arah dalam satu garis. Kemudian ada staphylococcus. Ini berbentuk bulat tersusun seperti kelompok buah anggur, sebagai hasil pembelahan ke segala arah. Berikutnya ada sarkina. Bentuknya bulat-bulat tapi terdiri dari 8 sel yang tersusun dalam bentuk yang menyerupai kubus. Ini adalah hasil dari pembelahan sel ke 3 arah.
Berikutnya yang terakhir ada Tetracoccus, itu berbentuk bulat, terdiri dari 4 sel yang tersusun dalam bentuk persegi sebagai hasil pembelahan sel kedua arah. Untuk bakteri yang berbentuk batang itu terdiri atas Monobasil, Diplobasil, dan Streptobasil. Monobasil itu adalah basil tunggal berupa batang tunggal. Diplobasil itu berbentuk batang bergandeng dua-dua. Streptobasil adalah berupa batang bergandengan seperti rantai. Berikutnya ada bakteri yang berbentuk vibrio atau koma, berbentuk lengkung, kurang dari setengah lingkaran. Kemudian ada spiral, ini berupa lengkung lebih dari setengah lingkaran, bisa dilihat di gambar yang spiral. Nah, kemudian ada spiroseta, ini berupa spiral yang halus dan lentur. Reproduksi bakteri. Bakteri itu dapat berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri pada lingkungan yang tepat atau sesuai. Proses pembelahan diri pada bakteri ini terjadi secara binar melintang. Pembelahan binar melintang adalah pembelahan yang diawali dengan terbentuknya dinding melintang yang memisahkan satu sel bakteri menjadi 2 sel anak. 2 sel bakteri ini mempunyai bentuk dan ukuran yang sama atau identik. Nah, bisa dilihat di layar. Jadi itu adalah awalnya ada satu bakteri yang dimana DNA-nya melakukan replikasi. Kemudian pada tahapan kedua, membran sitoplasma itu memanjang, kemudian memisahkan molekul DNA yang tadi agak rapat, mulai terpisah. Berikutnya, sel itu akan membentuk dinding melintang, menginvaginasi. Jadi bentuk dari dinding selnya itu mulai melekuk. Dia ingin membuat sekat. Nah, selanjutnya pada tahapan yang keempat itu pembelahan dinding sel sudah terjadi secara sempurna, di mana DNA-nya juga sudah terpisah secara sempurna. Berikutnya pada tahap terakhir, tahap kelima, yaitu di mana sel itu sudah terpisah menjadi 2 dengan masing-masing DNA di dalamnya. Nah, reproduksi bakteri ini dapat berlangsung dengan sangat cepat. Pada kondisi optimum atau optima, beberapa jenis bakteri itu dapat membelah setiap 20 menit. Dalam 1 jam bakteri itu dapat berkembang biak menjadi berjuta-juta sel. Beralih ke macam-macam bakteri. Jadi bakteri itu ada macam-macam. Kita bagi dulu menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperoleh makanannya. Jika ditinjau dari cara memperoleh makanannya, maka bakteri dibagi menjadi bakteri heterotrop dan bakteri autotrop. Bakteri heterotrop adalah bakteri yang hidup dan memperoleh makanan dari lingkungannya karena tidak dapat membuat makanan sendiri. Bakteri jenis ini dapat hidup secara sapropit dan parasit. Bakteri sapropit adalah bakteri yang hidup pada jasad yang sudah mati, misalnya sampah, bangkai, atau kotoran. Nah, bakteri ini biasa disebut sebagai bakteri pembersih karena dapat menguraikan sampah-sampah organik. Jadi sebenarnya ini menguntungkan bagi manusia. Nah, kemudian bakteri parasit itu adalah bakteri yang hidup menumpang pada makhluk hidup lain dan biasanya bersifat merugikan pada makhluk hidup yang ditumpanginya karena dapat menyebabkan penyakit. Adapun jenis yang kedua adalah bakteri autotrop, yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri. Berdasarkan asal energi yang digunakan, bakteri autotrop ini dibagi menjadi 2, yaitu yang bersifat kemoautotrop dan fotoautotrop. Kalau bakteri kemoautotrop itu adalah bakteri yang membuat makanannya dengan bantuan energi yang berasal dari reaksi kimia. Adapun bakteri fotoautotrop adalah bakteri yang membuat makanannya dengan bantuan energi yang berasal dari cahaya matahari. Yang kedua adalah macam bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Jika ditinjau dari hal ini, maka bakteri dibagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang hidupnya memerlukan oksigen bebas, adapun bakteri anaerob adalah bakteri yang dapat hidup tanpa oksigen bebas. Penjelasan berikutnya adalah tentang peran bakteri bagi kehidupan. Bisa dilihat di layar, ini adalah beberapa contoh bakteri yang
mana di antara bakteri-bakteri tersebut ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Kita lihat gambar pertama, itu adalah gambar dari Rhizobium sp. Ini adalah jenis bakteri yang bersimbiosis pada akar Leguminosarum untuk mengikat nitrogen. Kemudian yang kedua itu ada Acetobacter psilinum. Ini juga merupakan bakteri yang bermanfaat bagi manusia. Ini biasa dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco. Berikutnya ada bakteri yang dikenal dengan nama Salmonella typhosa atau Salmonella sp di layar itu. Ini adalah bakteri penyebab penyakit tipes. Dan yang terakhir adalah Mycobacterium tuberculosis. Dari namanya sudah tahu ya bahwa bakteri jenis ini merupakan bakteri yang merupakan penyebab dari penyakit tuberkulosis. Itu adalah diantara dari peran-peran bakteri. Masih banyak lagi bakteri-bakteri jenis lain yang juga memberikan manfaat ataupun memberikan dampak buruk atau kerugian bagi makhluk hidup lainnya. Demikian penjelasan tentang bakteri, dan tadi sudah didahului dengan penjelasan mengenai virus. Kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.